Hutang Indonesia naik mendekati 10.000 triliun dan DPR RI kabarnya mendesak pemerintah untuk menggenjot pajak rakyat demi menjaga keuangan negara. Ringgit terus melemah kawan-kawan, menuju ke arah 4 ringgit 20 sen per dolar Amerika. Keberhasilan luar biasa ini langsung memicu kepanikan massal di Kuala Lumpur dan membuat publik Malaysia terpaksa gigit jari melihat keperkasaan tetangga serumpunnya. Ringgit Malaysia jadi mata uang terbaik nomor 2 di Asia tahun 2026 di bawah yuan Cina. Luar biasa Malaysia guys ya. Sekarang jangan ngejek Malaysia lagi guys ya. Malu kalau ngejek Malaysia, nanti malah dibantai balik ya. Statement daripada mana Kokori ini mengatakan Malaysia ketar-ketir, Indonesia mata uangnya terkuat sekarang. Hanya naik 17.700 per dolar. Kemarin sempat menyentuh 18.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, unggahan Kokori. Bahkan Kokori ada YouTube Kokori bertarasi, para sahabat. Mereka mengatakan, membuat statement, ringgit Malaysia jatuh teruk, rupiah Indonesia melejit macam itu. Daripada mana Kokori? Itu rupiah yang dulunya hanya 15.000 sampai ke 16.000 per US dollar, para sahabat. Sekarang sudah mencecah 18.150 rupiah, para sahabat, dulu. Dan ketika digenjot, disuntik dana 2 triliun, para sahabat, bahkan menaikkan suku bunga sampai 3 kali berturut-turut, ini hanya bisa menguat 17.800. 17.800. Ingat Kokori, dulu asal memang stabilnya 16.000 sampai 15.000 macam itu. Hanya Bapak Presiden B.J. Habibie yang bisa menggenjot waktu itu, masa kepemimpinannya, para sahabat, mencecah sampai 6.000 rupiah, para sahabat. Dan ringgit memang ini ya, para sahabat, ringgit memang agak lain. Bahkan dijuluki mata uang di Asia terkuat, para sahabat. Bahkan masuk dalam daftar terkuat nomor 2. Dan merasa penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa benda, boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Hutang Indonesia naik mendekati 10.000 triliun dan DPR RI kabarnya mendesak pemerintah untuk menggenjot pajak rakyat demi menjaga keuangan negara. Anggota Pajak DPR rakyat tegas lagi mengatakan agar pemerintah berani dalam memajaki rakyat. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa hutang pemerintah itu 9.500 triliun. Itu tuh masih setara dengan 40,75% terhadap PDB kita ya. Yang artinya masih di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara yang 60% dari PDB. Tapi kalau rasio utangnya itu masih di bawah batas aman, kenapa DPR sampai segitunya minta pajak digenjot? Nah ini dia Rin, jadi masalahnya itu bukan di jumlah utangnya tapi di kemampuan bayarnya. Yang ngomong itu adalah Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun. Dan dia soroti yang namanya Debt Service Ratio atau DSR. Nah tahun 2024 DSR kita itu udah di 42,3%. Artinya tiap 100 rupiah pendapatan negara, 42 rupiahnya habis cuma buat bayar cicilan sama bunga utang. Padahal batas idealnya itu 20-30%. Berarti ujung-ujungnya yang nanggung tetap rakyat dong, Ri? Bener banget Rin, ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin bilang yang bakal mikul ini seluruh pembayar pajak, kita dan generasi penerus kita. Dan yang paling kerasa justru kelas menengah, karena mereka paling gampang dijangkau oleh sistem pajak. Ironisnya, rasio pajak kita tuh cuma 10,2% dari PDB. Jauh di bawah negara maju yang rata-rata 34%. Jadi sambil bangga nggak pernah telat bayar utang sedetik pun, solusinya malah memajaki rakyat lebih banyak lagi. Petugas Densus dilempar keranjang. Gimana ini? Pendapatanku ya sebulan tuh nggak tahu berapa. Bisa 500 sebulan, 1 juta sebulan. Kenapa? Untung-untung kalau dapat bansos. Ini enggak. Nyatat terus. Gak juga dapat bansos. Ya, yang nyatat kan saya, bukan kita juga. Cuma tanya pendapatan kita. Gak bisa. Gak ada gunanya semua itu. Dalam minta kakak, minta KTP. Terus pak, bantuan kemana? Sampai sekarang nggak datang-datang. Kalian ke gimana sih? Hah?
Masa belum selesai? Sebelum selesai. Pergi kalian ke sini. Diambilin apa itu? Lempar. Dilempar lari. Kau juga dapat bantuan. Tukang densusnya. Awas lagi. Yang nyinyir biar. Sudah mulai ternyata ya. Coba bayangkan jika customer komplain ke Mam Ai dan Mam Ai berkata nyinyir seperti tadi dan pertanyaan dianggap gangguan, mungkin Airi Kiwi tidak akan berdiri hingga saat ini. Jika Mam Ai tidak mendengarkan customer, reviewnya tidak akan hampir sempurna. 4,9 dari 5 dan bukan dari 1, 2, 3 orang, 10 orang, tapi dari 600.000 orang, dan itu baru dari satu toko saja. Congkak dikit. Dalam dunia bisnis, komplain bukanlah gangguan. Komplain adalah data dan feedback. Jika semua komplain dianggap nyinyir, tidak sampai 2 tahun, Airi Kiwi sudah didemo dan ditinggalkan customernya. Rakyat bagi pemerintah seharusnya sama seperti customer dengan pengusaha. Merekalah yang membeli kesejahteraan dengan membayar pajak, dan wajar jika ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ketika rakyat sedang mengeluh, mereka bukan sedang nyinyir, tetapi mereka sedang memberikan feedback terhadap pelayanan yang mereka rasakan dan mereka terima. Pengusaha yang baik adalah pengusaha yang mampu mendengarkan customernya, menerima dengan hati yang terbuka, meminta maaf jika memang salah, dan bahkan mengubah komplain customer menjadi sebuah solusi dengan menciptakan produk yang menjawab kegelisahan dari customernya. Seperti yang saya lakukan di Airi by Arianti. Banyak produk Airi by Arianti yang lahir justru dari komplain dan keresahan kalian. Mengubah komplain menjadi cuan adalah kejeniusan yang hakiki. Jadi, jika lain kali customer komplain, tanggapilah dengan rendah hati dan pikiran yang selalu terbuka untuk memperbaiki diri. Strategi Bank Indonesia gagal. Kenaikan suku bunga tak cukup redam tekanan dolar. Rupiah kembali melemah tembus 17.800. Rupiah melemah ke 17.840 per dolar AS pada 22 Juni tahun 2026, melanjutkan tren pelemahan dari hari sebelumnya. Sekarang ya. Ketegangan di Timur Tengah serta kenaikan harga minyak membuat permintaan dolar sebagai aset aman semakin tinggi. Di dalam negeri, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan BI rate menjadi 5,75% untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Namun, upaya tersebut belum cukup kuat karena rupiah cenderung bergerak stagnan di tengah tekanan eksternal yang berlanjut. Kenaikan suku bunga turut membuat biaya kredit menjadi lebih mahal bagi dunia usaha dan masyarakat. Pada akhirnya, rupiah tetap berjuang, kredit semakin mahal dan masyarakat hanya bisa ikut menyesuaikan dengan stabilitas yang terasa semakin menantang. Ekonomi kita tumbang. Momentum kebangkitan ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki taring yang sangat tajam untuk mendikte balik arah permainan ekonomi di kawasan regional. Keberhasilan luar biasa ini langsung memicu kepanikan massal di Kuala Lumpur dan membuat publik Malaysia terpaksa gigit jari melihat keperkasaan tetangga serumpunnya. Malaysia yang selama ini sering merasa lebih unggul, kini dibuat cemas dan iri setengah mati menyaksikan bagaimana fundamental ekonomi Indonesia justru melesat tanpa bisa dibendung. Sentimen ketidakpuasan dan kepanikan mereka semakin menjadi-jadi setelah melihat rupiah tidak bisa lagi diinjak-injak oleh permainan valuta asing. Mereka kini hanya bisa menonton dengan perasaan was-was ketika raksasa sesungguhnya di Asia Tenggara telah bangun dan siap menggilas kenyamanan ekonomi yang selama ini mereka nikmati. Puncak dari gertakan maut Indonesia ini meledak pada perdagangan pertengahan Juni 2026, di mana sejarah baru keuangan mencatat penguatan rupiah yang luar biasa tajam. Pergerakan masif ini melesat berbarengan dengan indeks harga saham gabungan yang terbang hingga 5% hanya dalam pembukaan sesi pertama, setelah jajaran bos Himbara bersatu merapatkan barisan. Sinyal hijau yang meledak di pasar modal ini dipicu oleh aksi borong saham-saham badan usaha milik negara serta penyelesaian damai konflik geopolitik global antara Amerika Serikat dan Iran yang langsung memulihkan kepercayaan investor global. Para pemilik aset falas pun kini dibuat lari tunggang langgang untuk segera melepas dolar mereka sebelum rupiah bergerak semakin perkasa menuju target optimis 5. Ringgit terus melemah kawan-kawan menuju ke arah 4 ringgit 20 sen per dolar Amerika. Kita nantikan konten video panjangnya. Jangan kemana-mana. Nantikan ya, sebentar lagi saya akan buat konten video panjangnya. 50.000 bisa beli apa di 2026? Bensin, rumah di Tangsel, kerja di Jakarta. Beli makan siang di warteg pakai telur dadar dan kentang Mustafa. Belum ST-nya.
bulat biar semangat kerja. Bisa goceng buat ditabung. Presiden Habibie berhasil menyelamatkan rupiah dan menguatkannya dari 16.800 ke 6.500 dalam 1 tahun saja saat krisis 98. Dan sekarang rupiah sudah di angka 18.200. Gimana sih sebenarnya kebijakan Pak Habibie pada tahun 98 itu? Yuk kita bahas. Jadi guys, di tahun 98 itu rupiah sempat anjlok dari 2450 ke 16.800. Tapi untungnya Presiden Habibie berhasil menguatkan rupiah dari 16.800 ke 6.500. Jadi apa aja sih yang dilakukan Pak Habibie? Jadi beliau mengembalikan kepercayaan market dari dalam negeri dan juga luar negeri dengan berbagai kebijakannya. Pertama, Pak Habibie membuat kebijakan mengubah BI menjadi independen. Jadi sebelum era Pak Habibie, BI itu bisa nurut ke pemerintah dan BI bisa membiayai defisit APBN kalau pemerintah butuh duit. Nah, Pak Habibie langsung menghentikan mesin mencetak uang BI ini dengan mengubahnya menjadi independen. Makanya di tahun 98 inflasi itu sempat sampai 70% dan PDB Indo sampai di angka negatif di angka minus 13,7%. Kedua, Pak Habibie membuat suku bunga yang super tinggi. Jadi BI pada saat itu menaikkan suku bunga dari 10 ke 70%. Akibatnya orang-orang pada nahan rupiah mereka, mending dibungain di bank daripada ditukar ke dolar. Makanya orang pada ikut deposito bunga tinggi saat itu. Ketiga, Pak Habibie juga menerima bantuan IMF. Beliau ngasih signal bahwa Indonesia ini serius untuk memperbaiki ekonominya. Dan dia juga mau nyelamatin bank-bank yang mau mati dengan cara menggabungkan 4 bank besar menjadi satu bank, yaitu Bank Mandiri. Selain itu, beliau juga memperbaiki kestabilan politik dan ngasih kepastian hukum. Dan semua itu dilakukan Pak Habibie hanya untuk satu hal, meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia atau rupiah. Karena semua mata uang sebenarnya cuma di backup oleh kepercayaan. Jika nggak ada kepercayaan ke pemerintah, sudah pasti rupiah kita akan terus melemah. Dan dari 3 kebijakan tersebut, rupiah berhasil menguat ke 6.500, inflasinya juga turun dari 77%, berhasil turun ke 2%. Nah, posisi sekarang rupiah sudah menguat dari 18.000 ke 17.700 di pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut kalian, apakah rupiah bakal menguat lagi ke 15.000 atau justru kembali melemah lagi ke 20.000? Yuk diskusi di kolom komentar. Okey, ini adalah berita pertama yang kita nampak hari ini, iaitu ringgit Malaysia makin strong, makin kuat, makin sihat. Okey, iaitu kita tengok RM3.88 sama dengan 1 USD. Okey, makin kuat nampaknya nak capai balik yang dulu yang rekod kita. Agaknya dah dekat. Dan kita tengok Sing dollar dah 3.07. Molek dah. Bersama dengan 1 Sing dollar. Ini mungkin daripada rupa ni mungkin berita baik lah. Tapi mungkin juga indah khabar daripada rupa. Sebab apa? Sebab kita tengok cost of living kita, taraf hidup kita, makanan kita. Apakah di tempat anda makanan murah ke makanan hari ke hari makin naik juga. Kita tengok berita ni rasa molek dah. Tapi apa makanan kita ni tak ada turun juga. Makanan ni kau naik ada, kau turun tak ada pula. Itulah apakah soalan di belakang tu. Ringgit dah naik tapi makanan tak naik-naik juga. Cuma apa yang kita nampak siapa yang melancong kat luar negara, yes, itu dapat tolong sebab kadar pertukaran mungkin lebih dah. Di Singapura dah lebih dah kali ni. Untuk siapa yang tak melancong, mungkin dia tak dapat rasa lah. Cuma kita tak faham juga ada siapa yang faham macam mana dengan taraf hidup di Malaysia. Iaitu barang-barang harian, iaitu makan-makanan ataupun kita punya apa segilah kita punya hidup harian ni. Dan apakah sebab makanan harian tetap lagi mahal? Minta komen di bawah. Okey, terima kasih guys. Ringgit Malaysia kini mata uang paling kukuh di Asia. Menyala ringgitku. Wow. Kalau negara jiran gimana mata uangnya? Ya kata lawannya dari kuku apa? Ya lemah lah. Aku tadi bilang negara jiran kita uangnya yang paling lemah. Aku nggak sebut nama negaranya ya. Jadi jangan ada yang terasa. Kalau ada yang terasa nggak. Ringgit Malaysia jadi mata uang terbaik nomor 2 di Asia tahun 2026 di bawah yuan Cina. Luar biasa Malaysia guys ya. Sekarang jangan ngejek Malaysia lagi guys ya. Malu kalau ngejek Malaysia, nanti malah dibantai balik ya. Wow, ya terkuat kedua di Asia ringgit teman-teman ya. Sementara di belahan dunia yang lain ya, bangga rakyat desa tidak gitu. Saya mengundurkan diri. Nominasi. Ketika pejabat luar negeri karena saya nggak berani beras saya makan dari pendukung saya dikasih.
Loh, kan enak nggak beli beras lagi. Jadi joker negara kita. Wah, baik banget sih. Dengan ini saya mengundurkan diri Imnida. Kenapa lagi nih Pak? Semalam mati lampu 1 jam Imnida. Kita satu pulau Sumatera aja biasa aja sih Pak. Lemah. Loh apa? Loh ini mana orangnya? Gak ada. Kok gak ada? Korupsi udah ditembak tadi. Ekonomi kita menurun Pak. Anak-anak keracunan Pak. BBM naik, rupiah turun. Kok gitu sih Pak? Omon. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Kokori, statement dari mana Kokori? Besar cakap saja. Dulu, mata uang rupiah para sahabat sampai menyentuh ke paras paling terendah mata uang di Asia. 18.000 $1. Dan sekarang dengan disuntik dana 2 triliun dan juga menaikkan suku bunga 3 kali berturut-turut sampai 5,5% macam itu para sahabat. Ini sekarang naiknya 17.700 para sahabat. Bahkan sekarang 17.740 rupiah. Naik lagi para sahabat dolarnya sekarang. Ini bahkan ada juga yang mengatakan utang Indonesia tembus 10.000 triliun macam itu. Benar, memang Indonesia mampu nak bayar dengan menggenjot menaikkan pajak kepada masyarakat, menaikkan pajak kepada warga. Sekarang malah melakukan sensus untuk mendata penghasilan warga akan dikenakan pajak atau tidak macam itu. Bahkan kita tengok sebuah video dekat Indonesia sekarang viral, banyak yang sensus ini para sahabat, data BPJS ini sekarang banyak yang ditolak oleh masyarakat, yang kabarnya kalau memang sesuai dengan pendapatan golongan menengah akan dikenakan pajak tambahan macam itu para sahabat. Kalau statement mengatakan ringgit ketar-ketir dengan kenaikan mata uang rupiah yang dulunya 16.000 sampai 18.000, sekarang sudah menaikkan suku bunga 17.700 para sahabat. Ini tidak ada buat ringgit ke rupiah ini para sahabat. Ringgit aman-aman saja macam itu. Ringgit berdiri tegak di pondasi, di fundamental ekonomi yang dibangun oleh pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia. Indonesia nak dibangun macam manapun kalau korupsi masih terus-terusan dan pejabatnya tidak mau dikritik, bahkan aduh, aku tak tahu lah dengan Indonesia ini para sahabat. Harus mau menerima kritik agar memperbaiki ke depannya. Kan seharusnya macam itu para sahabat. Ini dekat Indonesia kalau dikritik mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.